Palangkaraya, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, semester 3 kelas D dengan NIM 1904120092. Dalam video ini saya akan membahas tentang Perikatan Hukum Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Akan saya paparkan penjelasan bagaimana hukum mengenai Perikatan Hukum Islam. Baik, yang pertama, pengertian perikatan dalam hukum Islam. Secara etimologi, perikatan atau verbintenis itu berasal dari kata kerja yaitu verbinden, di mana yang artinya mengikat atau ikatan hubungan. Verbintenis ini bisa disebut dengan istilah perikatan, perutangan atau perjanjian. Perikatan juga bisa diartikan setuju atau sepakat dari arti kata operant common. Yang dimaksud dengan perikatan secara terminologi ialah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya yang berkewajiban menyerahkan prestasi. Secara umum, hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengerjai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi. Di sini menurut para ahli hukum Islam atau fuqaha, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul, di mana ijab dan qabul ini dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan hukum perikatan Islam adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau syariah, dan hasil pemikiran manusia atau ijtihad. Hal ini sebagai implementasi dari syariah, yaitu fikih. Selanjutnya, macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama, itu ada perikatan utang atau biasa disebut dengan al-iltizam bi'ad-dain. Maksudnya di sini adalah di mana suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda misal. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam zimmah atau tanggungan seseorang. Di sini saya akan berikan contohnya. Contoh kesanggupan pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang. Dan yang kedua, ada perikatan benda al-iltizam bil al-ain. Itu di mana perikatan benda atau al-iltizam bil al-ain itu maksudnya di sini suatu hubungan hukum yang objeknya itu adalah benda tertentu untuk dipindah miliknya, baik bendanya itu sendiri atau manfaatnya, atau bisa juga diserahkan atau dititipkan kepada orang lain seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang. Itu ada perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi'al. Maksudnya itu di sini di mana suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja dalam hal ini adalah akad istisna dan izarah. Nah, di sini akad istisna itu adalah perjanjian untuk membuat sesuatu. Misalnya, seseorang minta dibuatkan satu sel mebel kepada tukang mebel. Nah, dalam akad istisna ini, kerja dan bahan itu adalah dari pembuat atau pihak kedua. Apabila bahannya dari pemesan, maka tidak merupakan istisna, melainkan izarah. Di sini izarah itu didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya itu adalah manfaat dan jasa.
Baik, yang keempat, itu ada perikatan menjamin atau al-iltizam bi'at-tawsir. Di sini maksudnya itu suatu bentuk perikatan yang objeknya itu adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan, di mana yang artinya pihak ketiga ini mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak si kedua terhadap pihak yang pertama. Misalnya si A ini bersedia untuk menjadi penanggung utang si B terhadap C. Berikutnya, sumber-sumber hukum perikatan. Dalam hukum Islam ini, sumber-sumber perikatan atau masadir al-iltizam itu meliputi akad atau al-aqad, kehendak sepihak, al-iradah al-munfaridah atau perbuatan yang merugikan, al-fi'il ad-dar perbuatan atau perbuatan yang bermanfaat, al-fi'il an-nafi syarat. Nah, perikatan yang bersumber dari undang-undang itu menentukan ketentuan pasal 1352 KUH Perdata, di mana di sini disebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan seseorang. Berdasarkan ketentuan pasal 1352 KUH Perdata tersebut, perikatan yang bersumber pada undang-undang ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang atau perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Jadi, pada bagian ini saya akan membahas tentang bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak. Sedangkan dalam hal ini perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua belah pihak. Namun yang bertanda tangan hanyalah satu pihak yang didampingi oleh saksi-saksi dan materai. Penjelasannya lebih lanjut. Sebenarnya salah satu syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam 1320 KUH Perdata adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya, karena perjanjian ini akan mengikat. Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain, pasal 1313 KU Perdata. Karenanya dalam hal ini istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri. Hal ini dalam pasal 1315 KUH Perdata. Namun, KUH Perdata memuat pengecualian. Satu pihak bisa saja mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kepada pihak kedua bahwa seseorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Pasal ini terdapat dalam 1316 KUH Perdata. Pakar hukum juga melihat pengecualian ini bersifat limitatif dan hanya dapat digunakan untuk keperluan penanggungan atau penjaminan saja, karena perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan hukum maupun dasar hukum. Namun sedangkan perjanjian sepihak ini yang dimaksud, apakah hanya sepihak yang sepakat atau bagaimana? Jika hanya satu pihak saja yang sepakat, berarti tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Maka kekuatan hukum dari perjanjian ini dapat dibatalkan. Dan dapat dibatalkan ini bukan berarti juga batal demi hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.